Oke, balik lagi di Buang Kesang. Jadi ini barang yang paling lama saya pesan. Ya teman-teman udah tahu ini Sensah SR 1x11. Saya pesan di AliExpress. Jadi nunggu 20 hari. Estimasinya itu 30 hari, tapi ternyata 20 hari udah sampai. Saya beberapa kali pesan barang di AliExpress, ada yang pernah nyampe 15 hari sampai ke rumah, ada yang 20 hari, ada yang sebulan. Paling lama waktu itu hampir sekitar 35 hari baru sampai, barangnya baru sampai. Jadi ini masih di package-nya seperti ini, belum saya bongkar. Ini sekalian saya rekam untuk bukti. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa saya dispute untuk komplain ke sellernya. Oke, saya sambil buka ini. Oke, sambil saya jelasin mungkin buat teman-teman yang tertarik mau beli dan tapi belum punya pengalaman beli di AliExpress, pajaknya berapa, harganya berapa, saya sambil unboxing ini sambil saya jelasin. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasinya AliExpress, mobile aplikasinya atau via web juga bisa, tapi ya biasanya kita pakai, kebanyakan pakai mobile ya. Saya belinya di official store-nya Sensah. Jadi ini di dalamnya itu saya beli filter kanan kiri ya, dan juga RD plus crankset. Jadi crank armnya tanpa pedal ya, plus bottom bracket mas dulu. Jadi saya dapat harganya waktu itu waktu saya beli itu katanya diskon gitu ya. Memang diskonnya cuma potong 100 ribuan dan ini free ongkir. Jadi belum tentu semua seller di sana menyediakan free ongkir, tapi si Sensah ini menyediakan free ongkir. Jadi saya beli totalnya waktu itu $228. Jadi sekitar 3,5 juta untuk 4 barang tadi, drifter kanan kiri, RD, BB sama crankset. Bayarnya pakai apa? Waktu itu saya bayarnya pakai virtual account Mandiri. Jadi pilihannya ada, bisa pakai kartu kredit, virtual account Mandiri, atau juga Doku. Nah, virtual account Mandiri yang gampang saya punya, jadi saya pakai itu. Nunggu sekitar 20 hari akhirnya sampai. Jadi prosesnya nanti dikirim, teman-teman bisa track di aplikasinya. Jadi biasanya itu dikirim hari itu juga langsung di packing sama si sellernya. Ini beberapa kali saya pesan, walaupun beda-beda seller ya. Biasa hari itu di packing sama sellernya, besoknya udah sampai di tempat pengumpulan barang dari semua barang-barang yang mau dikirim keluar China gitu ya. Nanti ada notifikasinya juga barangnya sudah berangkat gitu, sudah masuk ke, ada gambar pesawat gitu, jadi sudah dikirimkan, dan itu akan menunggu waktu 10 hari. Itu nggak ada status, jadi statusnya tuh masih dalam perjalanan aja. Nah itu biasanya nyampe dulu di Singapura. Di Singapura sekitar 2-3 hari, mereka singgah dulu Singapura 2-3 hari, habis itu langsung berangkat lagi ke Indonesia. Nanti di Indonesia, begitu udah nyampe Indonesia, nanti baru ada notifikasinya kalau barangnya sudah sampai di negara tujuan. Nanti diproses dulu sama bea cukai, dicek dulu barangnya apa, dan mereka mengestimasi berapa nilai barang ini dan berapa pajak yang harus kita bayar. Jadi perhitungan pajaknya teman-teman bisa googling. Pajak yang saya harus bayar ini untuk barang ini dengan nominal 3,5 juta. Nanti saya cantumkan biaya pajaknya, teman-teman bisa lihat. Nah nanti setelah keluar biaya pajaknya, nanti dari PT Pos, jadi Pos Indonesia nanti akan kirim SMS ke kita, ngasih tahu kalau ada barang yang perlu kita tebus, perlu kita bayar pajaknya sebelum mereka akan kirimkan ke kita. Nah biasanya barangnya itu dari Jakarta mereka udah clear custom ya, maksudnya dari pihak bea cukai udah clear, udah bukan barang yang dicurigai, sudah sesuai dengan apa ini segala macamnya. Mereka langsung kirim tuh, karena saya tinggal di Bandung, mereka langsung kirim di Bandung.
Nah dari begitu udah sampai di Bandung, baru di SMS tuh kita barangnya sudah sampai di Bandung, jadi mau dikirim kapan gitu biasanya. Cuma yang ini kemarin enggak, jadi begitu sudah saya lunasin biaya pajaknya, ternyata besoknya langsung dikirim gitu, nggak konfirmasi dulu gitu. Saya pernah dikonfirmasi dulu sama kurirnya, kemarin enggak, akhirnya ya barangnya nyampe. Kira-kira kayak gitu perjalanan si barang ini kalau teman-teman mau beli barang dari AliExpress. Sebenarnya mudah, cara perhitungan pajaknya juga bisa dicari di websitenya pajak juga bisa. Packingnya gini doang sih, tapi kebetulan sih oke. Oh iya, karena ini gratis ini ya, ongkir dari Cina-nya. Jadi kita cuma bayar pajak. Di pajak itu ada jasa untuk PT Pos, jadi bukan jasa kirim sih, tapi lebih saya bukan. Nanti saya coba cantumkan gambarnya. Saya minta struknya, teman-teman bisa minta struknya ke pegawai pos, minta diprintkan lagi atau difoto aja kalau misalkan untuk bukti lah ya. Oke, ya ternyata gini doang, tidak terlalu impresif dengan packingnya. Kalau di kita kan kasih bubble wrap segala macam, ini enggak, dia cuma gini doang. Satunya lagi ya sebenarnya aman sih ya, karena mereka udah pakai dus. Tapi kalau mau beli untuk dijual lagi gitu ya, teman-teman beli terus jual lagi, terus kan kita pengen dapat kerdusnya yang bagus ya, jadi ya perlu dipertimbangkan lah. Kecuali nggak tahu, mungkin kalau mau untuk packingnya yang bagus ada tambahan biaya, tinggal kontak aja ke sellernya. Oh iya, kita bisa nanya-nanya ya, sama kayak kita beli barang di Indonesia lah, kayak di e-commerce Indonesia kita bisa nanya-nanya ke mereka. Dan enaknya beli di AliExpress tuh jam time zone-nya dengan mereka tuh nggak beda jauh, cuma beda kalau kita pakai GMT plus 8 gitu ya, di sana plus 7, jadi cuma beda 1 jam. Jadi siang-siang itu mereka juga responnya cepat. Oke, di dalamnya ada, ternyata ada. Oke, nggak ada lagi, kosong. Ini ada apa ini? Oh, ini ada manual cara masang kabel. Kita singkirkan dulu. Kita taruh sini dulu, kita buka yang ini dulu ya. Jadi hasilnya kayak gini, agak penyok dikit, tapi ya karena nggak ada bubble wrapnya ya. Tulisannya Sensa SRX Pro 1x11 feet. Disegel. Oh ini sempat dibuka di sana kan, jadi sama PT Pos sama custom dicek dulu barangnya benar atau tidak gitu, belum dikirimkan ke kita. Jadi ada segelnya kayak gini. Kenapa nggak beli di Indonesia? Pertanyaannya kayak gitu. Saya sempat cari-cari, ada yang jual di Indonesia Sensang FCL Shop ini yang 1x11. Cuma saya tanya sellernya, saya coba pastikan beberapa hal, sellernya nggak paham dan harganya nggak masuk akal. Nah, oke, saya beli ini RD sama drifter ban belakang itu harganya 2,3, sekarang lagi diskon 2,2. Nah di seller di Indonesia ada yang jual harganya 1,5 atau 1,4. Just nggak make sense buat saya. Kemudian saya tanya-tanya juga barangnya kayak gimana ininya. Saya minta fotonya, memang ada fotonya, tapi saya tanya-tanya lebih lanjut, mereka nggak paham. Jadi mereka memang nggak paham barangnya, tapi mereka punya barangnya, mereka nggak paham juga speknya gitu. Saya agak ragu. Waktu itu cuma ada satu seller yang jual itu. Ya maksudnya kenapa saya bisa bilang satu seller yang jual, karena seller-seller lain saya minta fotoin barangnya, mereka nggak balas lagi gitu. Saya tanya barangnya ready, terus minta fotonya, mereka nggak balas lagi. Jadi mungkin ya mereka seller abal-abal gitu lah ya, atau mereka ngambil dari orang lain juga gitu. Ada kardusnya. Ini dia si Sensa SRX Pro 1x11.
kelihatan nggak kayak yang ada garis-garis kayak yang bekas, kayak barang second ya, kayak bukan baru. Tapi nggak tahu kalau memang kayak gini ya, biasanya ada plastiknya kan. Well, nanti coba kita tanya sellernya. Oke, ini yang kiri, karena 1x11 jadi yang kiri nggak ada kabelnya, jadi cuma untuk brake doang, cuma untuk rem doang. Kita taruh sini dulu deh. Terus ini RD, ini RD nya. Ini RD nya kayak gini dia. Kemudian ini yang sebelah kanan, ini udah ada kabelnya, jadi tinggal kita pasang. Feelingnya sih, feelingnya enak ya, feeling megangnya sih enak, feeling megangnya enak. Cuma nggak tahu jadi kalau yang pada pakai Sensa tahu ya, ini kayak modelnya kayak SRAM kan, waktu untuk nurunin atau ngeberatin kalau 2 kali, untuk meringankan naik ke sprocket yang lebih besar. Nah, yang saya tanyain waktu itu ke seller di Indonesia, saya tanya ininya besi atau bukan gitu. Ini udah besi nih, jadi ada bagian nah ini ya, wait, gimana nih, nah ini saya tanya ke orangnya waktu itu gitu, nah nanya ininya besi atau bukan gitu, karena mereka tinggal lihat kan, tapi mereka nggak tahu, mereka bilang karena yang versi lama ininya plastik, yang versi baru ininya udah besi, ini udah besi, jadi lebih kuat gitu. Ini kan nggak dipakai, jadi dia nggak ada. Untuk unboxingnya udah oke, kita singkatkan dulu yang ini. Oke, selanjutnya kita buka yang ini, crankset. Ini Scenic, tapi ini juga brandnya si Sensa, ini namanya Scenic atau apa ya, seri Scenic. Oke, jadi ini gambarnya tidak terlalu impresif dengan packagingnya, tapi juga oke. Ini sih kelihatannya ini baru sih, kalau lihat dari baunya juga masih kelihatan bau barang baru. Ntar kita taruh sini, kita lihat lagi apa dalamnya. Oke, ini untuk sebelah kiri, kemudian ini ini hanya untuk papan, dan satu lagi ini BB nya, BB 86. Ini nggak ada mereknya, BB nya nggak ada mereknya, karena Moso kan pakai BB press fit ya. Ya bahan plastik memang pasti. Ini juga pasti murah sih ini. Ya kita tes dulu, nanti kalau oke kita pakai ini, kalau enggak mudah-mudahan oke, kalau enggak kita masih cari BB lagi yang biasa aja. Cuma balik lagi ke packagingnya, kayak tuh nggak terlalu kayak bekas gitu sih, kardusnya tuh kayak bekas gitu ya, bukan kardus yang baru, kayak kardus lama. Nggak tahu ini karena proses lama di perjalanan, nggak tahu, tapi juga kayaknya nggak mungkin ya kalau dalam kayak gini kan. Ini kayak barang harusnya kayak sejak lama. Ini nggak ada tulisannya lagi,
GR4 ya, jadi cuma nambahin di sininya doang BB nya. Saya ambil yang 42T 42T ini yang GR4. Jadi ada GR1, GR2, GR3, ada GR4. Ini yang si Scenic ini. Saya ambil yang GR4 yang bedanya dengan GR3 itu cuma di model apa ini istilahnya, BCD-nya ya. Model ininya lah, bintangnya beda. GR4 kayak gini. Kalau yang GR3 itu lebih sporty lah ya, lebih sporty gitu. Kalau ini kalau buat saya sih lebih kalem modelnya. Ada lagi apa-apa? Udah kayak gitu doang. Oke, jadi ya gini doang dapatnya. Mungkin ada yang bilang mending ini, mending itu ya. Balik lagi itu preference orang-orang ya. Jadi buat saya, kenapa saya pilih Sensa SRX Pro 1x11 ini, karena ya dibandingkan kalau mau pakai punyanya Shimano yang GRX kan saya nggak bisa belinya karena terlalu nggak masuk akal harganya buat saya. Ya mungkin buat orang-orang ada yang bisa beli, ya balik lagi itu tergantung kemampuan orang-orang. Jadi kalau mau beli ini, apa yang harus teman-teman lakukan ya menunggu dengan sabar 20-30 hari. Sebelum beli make sure dulu, sebelum beli crankset make sure dulu BB-nya itu apa. Mosos 790 itu BB-nya press fit 8692. Terus pastiin juga Sensa SRX Pro-nya, tanya yang udah versi terbaru atau belum yang akan dikirim gitu sebelum dipesan. Terus pastiin juga beli di official store-nya supaya gratis ongkir, tidak ada ongkir dari China ke Indonesia-nya ya. Jadi dengan harga, oh ya tadi saya lupa, ini total harganya ini waktu saya beli itu 228 ya. Tadi salah, $228, jadi sekitar 3,4 juta. Bea cukainya, pajaknya itu sebesar 634.000. Jadi totalnya semua ini 1 2 3 4 5 6 barang ini totalnya sekitar 4,1 juta untuk dapetin si Sensa 1x11 SRX Pro plus cranksetnya. Nah, grup set ini nanti mau kita pasang ke Moso 790 GVL. Ya itu aja unboxingnya, belum bisa komentar bagaimana performanya, tapi ya dengan harga segitu mudah-mudahan ya pastinya sih lebih bagus dari Sensa yang level bawahnya ya, dan harganya juga lebih mahal. Oke, gitu aja video kali ini, karena ini barang terakhir yang kami tunggu untuk dipasangin ke Moso 790 GVL. Ikutin terus videonya, video perakitannya, karena kami belum pernah merakit sepeda. Jadi berdasarkan cara belajarnya, berdasarkan apa yang kita lihat di YouTube, tanya-tanya, baca-baca, mudah-mudahan kita bisa ngerakit sepeda dengan baik. Kalau ada kendala ya nanti kita cari tahu bagaimana solusinya. Oke, gitu aja videonya. Thank you yang udah menonton. Consider untuk subscribe. Selamat pagi, siang, sore. Thank you.